ini ranahnya lebih ke Oke. Halo semuanya. Mimun juga. Udah? Udah. Oh, udah. Gak ada prepare tuh gini. Iya. Oke. Halo semuanya. Nggak balik lagi sih, sebenarnya ini perdana aja episode. So, jadi gue Davi dan ini adalah podcast ala-ala ya, yang dinamain potongan. Jadi potongan ini adalah singkatan yang dinamakan atau kepanjangan dari podcast nongkrongan, di mana kita bakalan ngebahas hal-hal yang kita mau bahas, tapi nggak terlalu formal banget sih. Jadi kenapa makanya ada kata tongkrongan, itu kita bahas non formal aja kayak di tongkrongan ya kan. Dan hari ini kita bakal ngebahas beberapa bahasan ya yang mungkin kalau masyarakat umum bilangnya mungkin berat ya topiknya, karena biasanya tongkrongan gitu kan, kalau orang Hindu awalnya kemana, ujungnya cerita nabi atau politik. So jadi hari ini kita bakalan ngebahas dengan tema mungkin acara TV ya, atau acara TV yang berkaitan dengan bahasan utama kita, yaitu budaya populer dan politik ya kan. Dan udah pasti gue nggak sendiri, bakalan ditemenin dengan narasumber tersayang kita. Teteh Selma. Ore. Oke. Halo Teh, apa kabar Teh? alhamdulillah baik. Jadi ini adalah Teteh Selma. Teh, kita kenal dari mana Teh? Aku sih pertama kenal Davi itu pas masuk kelas, awal masuk kelas banget gitu. Jadi pas makrama sih belum kenal. Pas makrab ya. Sebenarnya itu basa-basi aja sih biasa. Kan jadi hostel SKSD aja. Oke, so bahasan utama kita itu adalah acara TV yang berkaitan dengan budaya populer dan politik ya kan. Ya. Nih, menurut Teh Selma sendiri nih, kalau misalnya kita ngomongin budaya populer, kayak menurut Teh Selma, budaya populer itu apa sih gitu secara umumnya yang Teh Selma tahu tuh? Oke. Kalau menurut aku pribadi sih, budaya populer itu adalah budaya yang lagi tren di masa ini gitu. Jadi bukan budaya yang akan berkelanjutan lama. Kayak misal nih, sekarang kan lagi hype-nya tuh contoh anak-anak skena. Itu kan kalau anak-anak skena itu kan jadi cuman di pas masa sekarang aja nih. Kayak tahun depan entah masih ada atau enggak. Jadi kalau menurut aku budaya populer itu adalah budaya yang terjadi di masa ini, jadi tren di masa ini gitu. Gitu, skena. Skena biasanya identik dengan full black ini, soalnya caranya anak skena juga. Oke, so berarti berkaitan dengan tren yang enggak berkepanjangan. Iya. Kayak contohnya kalau misalnya Teh Selma tahu sendiri, apa tuh contohnya? Mungkin dari dulu ada, kayaknya ada gitu kan, tren yang dulu itu tren banget, entah dari sosial media atau entah tren yang kita tahu secara ini. Iya. Kalau aku sih gini ya, kebetulan kan sekarang tuh lagi musim-musimnya politik nih. Oke. Jadi kita tuh bener-bener harus banyak banget dapat informasi dari data yang valid. Ya. Nah, kalau aku sendiri, aku tuh dapat data yang valid itu dari televisi. Salah satunya aku nonton dari Narasi TV yang kamu tahu sendiri lah, diwawancari oleh Mbak Nana atau Najwa Shihab gitu ya. Aku dari situ. Tapi ya, kalau kita ngomongin nih tentang acara TV, satunya Narasi TV itu berarti dulunya tuh Mata Najwa ya? Iya. Tapi Mata Najwa itu kan bukannya dia tuh udah enggak maksudnya udah enggak ada di TV saluran kan, kayak di Trans 7 atau di mana. Itu kalau misalnya aku mikir kenapa itu enggak ada, kayaknya kan soalnya itu berkaitannya dengan politik ya kan. Dimana yang seperti yang kita tahu, Mbak Nana itu kalau misalnya beliau dimana kalau beliau mau wawancara salah seorang sumber politik itu kan brutal ya kan, dia straight to the point, mungkin banyak kecaman mungkin. Banyak kecaman. Nah kalau misalnya kita ngomongin Narasi TV tadi nih, Narasi TV tadi kalau misalnya itu berkaitan dengan budaya populer itu dari segi mananya nih? Dari kayak apakah dari audiens atau dari cara pembawaan, itu yang berkaitan dengan budaya populer itu dari mananya tuh? Kalau menurut aku mah gini,
kenapa si acara TV, narasi TV ini atau yang dulunya Mata Najwa bisa berpengaruh terhadap budaya populer kayak sekarang. Kan Mbak Najwa itu kadang mengundang orang-orang yang lagi hype. Contoh sekarang tuh kan ada 3 calon tuh, Oh iya. kayak Pak Prabowo, Ganjar, sama apa sih satu lagi, Anies gitu ya. Gak penting lah, gak iya. penting lah, yang penting. Itu. Nah, kenapa sih Mbak Nana itu kayak ngundang 3 paslon ini? Karena di situ tuh dia menarasikan narasi-narasi yang masuk akal gitu, kayak misalnya nih dari Pak Prabowo sendiri itu contoh dinarasikan hal yang positif. Kenapa Mbak Nana ini ngundang paslon-paslon itu? Karena biar orang-orang itu kayak nih Pak Prabowo narasinya bagus banget nih di acara Mata Najwa atau di acara Narasi TV. Jadi orang-orang itu bakal kayak berargumen, iya apa sih masuk akal juga sih narasi-narasi Pak Prabowo di acara Narasi TV yang di situ ada Mata Najwa Najwa Shihab gitu. Jadi orang-orang itu bakal kayak, oh yaudahlah kita ngedukung Prabowo aja nih sekarang, kayak gitu kalau menurut aku pengaruhnya gitu. Jadi pengaruhnya adalah menggiring opini. Ya, menggiring opini masyarakat. Soalnya gini loh, kalau menurut aku tanpa ada acara TV kayak gitu, kita tuh dapat informasi kayak gitu mau dari mana? Kayak aku nih, aku selain dari sosmed, aku juga dapat informasi itu dari TV kayak gitu, TV politik kayak gitu. Nah, kayak dari TV politik kayak gitu, selain aku pikiran aku terbuka, jadi aku lebih tahu gitu ternyata oh ini tuh benar adanya, gak digimik-gimikin. Kan kalau di medsos kebanyakan digimikin tuh, kalau di acara TV kayak gitu nyata gitu adanya. Tapi emang bisa dibilang bener sih, soalnya kayak dari kebanyakan, karena kan aku rasa nih acara narasi TV yang dibawain Mbak Nana itu kayak sama dengan ILC atau ILC ya? Iya. Indonesia Lawyers Club. Itu kayak sama aja, karena di situ ngebahasnya tentang politik dan lain hal. Tapi yang aku rasa nih, kadang Mbak Nana itu bisa dibilang harusnya menyudutkan. Iya. Tapi menyudutkannya itu memang dengan fakta yang ada, dengan casting dan data yang ada. Tapi kadang memang ada narasumber yang diundang yang malah menyudutkan balik dan tidak terima. Dan yang mungkin yang lebih kesalnya adalah, yang membuat saya kesal adalah mungkin ketika saya nonton narasumber tersebut berniat membalikan tapi tidak sesuai dengan fakta yang ada. Ya kan? Karena kalau misalnya kita ngomongin pengaruh kan, Mbak Nana itu bisa dibilang punya pengaruh besar karena beliau jurnalis juga kan. Jurnalis yang memang namanya pun udah dikenal di Indonesia ya kan. Tapi ya mungkin udah beberapa. Nah, ngomongin pengaruh nih, seperti yang kita tahu kan tadi dari Mbak Selma sendiri, Mbak Nana itu berarti mempunyai untuk menggiring opini publik ya kan, kayak itu. Nah, kalau misalnya kita mempengaruhi opini publik itu, gimana caranya Mbak Nana itu bisa mempengaruhi opini publik itu selain dengan acara Narasi TV tadi? Kalau aku kan aku pernah tuh nonton di salah satu podcastnya Mbak Nana, kayak yang pas debat sama siapa ya, aku lupa. Pokoknya dia tuh ada kata-kata kayak gini, saya di sini selain menjadi presenter juga dan pengisi acara Mata Najwa itu, saya juga seorang jurnalis. Jadi kenapa sih orang-orang itu bisa percaya? Hey, jurnalis gak mungkin bikin berita bohong. Kayak gitu kalau menurut aku. Jadi sangat meyakinkan banget orang-orang bisa tergiring dengan opini-opini Mbak Najwa. Bahkan kebanyakan kan, apalagi anak muda sekarang, kalau ditanya mau jadi seperti apa, mau jadi kayak Mbak Najwa. Karena apa? Dia juga bikin narasi-narasi kayak gitu bukan hanya dibuat-buat atau digimik-gimik kayak gitu. Dia juga sesuai dengan informasi yang dia dapatkan. Yang beliau dapatkan dan sesuai dengan kode etik jurnalis. Iya. Karena juga itu punya kode etik ya. Iya, nggak mungkin dibuat-buat. Menurut Teh Selma nih, Mata Najwa ya kan, pasti punya pengaruh dong. Entah itu ke opini publik atau ke opini mana dah. Tapi nih menurut Teh Selma nih, pengaruh acara TV Mbak Nana khususnya Mata Najwa tuh apa sih? Kayak karena kan si Kone itu lagi masa pemilu gitu kan, nanti 2024 itu kan masih banyak kampanye ya kan, kampanye duit ya kan, atau apalah kampanye terselubung ya kan. Nah, menurut Teh Selma nih, pengaruhnya acara TV, narasi TV atau Mata Najwa ke sikon publik, sikon politik saat itu tuh kayak gimana sih gitu? Sangat berpengaruh sih.
seperti yang tadi aku sebutkan. Namun kan ini ranahnya lebih ke politik banget gitu ya. Nah, kenapa aku bilang pengaruhnya sangat besar? Karena yang pertama, selain dia menjadi presenter, selain dia diundang menjadi host, setahu aku Mbak Nana ini juga adalah seorang jurnalis. Nah, yang mana setahu aku seorang jurnalis itu gak mungkin membuat berita yang hoax gitu, mengada-ngadakan. Nah, kenapa sangat berpengaruh? Karena berita-berita yang Mbak Nana liput atau berita yang Mbak Nana siarkan gak mungkin hoax ya. Jadi dia tuh udah punya data-data sendiri yang benar-benar valid dan fakta gitu. Nah, jadi orang-orang di sini tuh kayak sekarang anak muda kan kebanyakan tuh mengidolakan Mbak Najwa gitu ya, Mbak Nana, karena mungkin yang para anak muda pandang ini bukan hanya cara dia berbicara, tetapi cara dia menyampaikan sebuah berita itu. Jadi dia gak mungkin lah kayak menggimik-gimikan kayak gitu. Make sense ya. Namanya juga jurnalis punya politik kan. Iya. Ya kan. Kalau misalnya kita ngomong terus kan pasti kering ya. Iya sih, emang dari tadi tenggorokan aku sebenarnya udah kering sih. Sekarang boleh. Iya, aku silakan izin ya. minum ya. Ya, atau mau yang ini juga boleh. Atau mau makan juga. Silakan teteh. Aduh. Iya, makasih banyak. A few moments later. Udah on aja. Tadi tiba-tiba ada kan soalnya tadi lapar, jadi kita buka snack dulu ya. Jadi kita sekarang bakal ngobrolnya sambil nyemil-nyemil dikit lah. Minum juga. Balik lagi ke topik utama ya. Nih kan kita ngomonginnya berarti acara TV dan mulai populer kan. Udah habis sebenarnya ini. Ini kalau menurut Teteh sama nih, peranan acara TV itu terhadap perkembangan budaya populer itu gimana sih gitu? Apakah emang berperan penting atau acara TV itu kalah saing gitu dengan media sosial? Soalnya kan sekarang acara TV juga udah banyak yang cut gitu, udah dari yang asalnya analog udah di-cut jadi ke digital juga gitu. Menurut Teteh gimana nih? Menurut aku acara TV itu sangat signifikan ya, berperan pentingnya itu sangat signifikan gitu ya, terhadap budaya populer dan juga terhadap pengaruh perubahan dalam aspek lainnya. Kayak yang tadi aku jelasin, kayak dalam aspek penggiringan opini publik. Nah, kayak di gaya juga itu kan sangat berpengaruh acara TV. Selain acara TV politik juga kan banyak acara-acara TV lainnya. Kayak misalnya nih di net setiap satu minggu sama aku suka ada tuh I Look gitu. Itu kan kayak lebih ke fashion gitu. Dan itu juga sangat berpengaruh terhadap pandangan-pandangan publik, terhadap pandangan-pandangan publik tersebut. Nah, selain gaya juga banyaklah pengaruh-pengaruh lainnya yang dibuat oleh si acara TV ini. Jadi kesimpulannya acara TV itu sangat berperan penting terhadap budaya populer saat ini. Apalagi kan sekarang zamannya modern tuh, bukan lagi zaman tradisional seperti tadi yang Kak Davi sebutkan. Bahkan kan dulu tuh TV kan asalnya TV TV analog gitu ya, TV tabung kayak gitu. Sekarang kan udah ke digital, berarti di dalam si wadahnya aja, di dalam si TV-nya aja itu udah berubah wadahnya, apalagi isi dari wadah tersebut gitu. Iya, benar-benar. Karena apa ya, maksudnya dengan perkembangan zaman saat ini juga gitu kan. Iya. Tapi emang gak heran juga sih kalau misalnya TV itu tergantikan gitu sama media sosial itu kan. Apalagi media sosial juga, kita juga sebenarnya harus bijak ya dalam media sosial. Apalagi gitu kan kita lagi masa-masa politik nih, ya kan. Pasti banyak buzzer-buzzer atau banyak narasi-narasi hoax gitu kan, yang pasti bertebaran. Nah, kayaknya nih pertanyaan tadi itu pertanyaan terakhir, ya kan. Tapi kita sekarang di hari ini kita akan mencapai ke sebuah kesimpulan bahwa budaya populer itu adalah budaya yang sangat mempengaruhi di tahun 2023 ini, bukan dalam segi media sosial atau budaya tren yang lain, tapi dalam acara TV juga. Termasuk acara TV pun adalah berperan penting dalam perkembangannya budaya populer, di mana acara TV pun tidak
tidak semati itu kalau misalnya kasarnya, karena acara TV pun biarpun sudah beralih ke digital, tidak analog lagi, bukan berarti acara TV pun sudah mati ya, karena acara-acara TV yang dulu berada di analog pun tidak menyerah begitu saja. Mereka nampaknya mereka pun adaptasi dengan perkembangan zaman ya. Adaptasi dengan perkembangan zaman. Acara TV yang asal-asalnya hanya ada di analog seperti di TV saja, sekarang sudah bisa diakses melalui HP atau melalui media apapun. Jadi menurut saya ya udah penting pokoknya. Iya, Penting. Ya jadi kurang lebih segitu aja saya hari ini, karena capek sebenarnya ngomong teh ya, Iya, apalagi soalnya mau acara. kan udah tahu juga lah ya, pengaruh budaya itu sangat berpengaruh banget gitu. Apalagi kan sekarang tuh banyak banget anak muda yang FOMO, jadi gak mau ketinggalan zaman gitu. Iya benar. Jadi Ya kan? memang benar-benar sangat berpengaruh, ya gitulah intinya. Oke, kita nanti bakalan end aja, bentar lagi juga bakalan nikah. Tapi pokoknya buat hari ini gitulah. Kalian dapat apa enggaknya cuma kalian. Nah kalian yang nonton. Oke, jadi terima kasih kepada Teteh Selma yang sudah menjadi narasumber hari ini. Oke, selamat tinggal. Mungkin nanti bakal ada potongan lain yang lainnya. Udah, cut. Audio Jungle.